Umpamaan ya, kalau sekiranya Rasulullah SAW itu ada di hadapanku, kalau disuruh Rasulullah aku minum darah, nggak mau aku. Nggak mau aku. Rasulullah pun nggak akan pernah ada di depan Bunda untuk saat ini. Ya ini seumpama, ini menggambarkan walaupun Rasulullah itu diutusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan syariat yang apa yang ada di dalam Al-Quran. Tiba-tiba katanya Rasulullah itu mengatakan, Santi Malapurba, kau minumlah ini darahku ini, kau tidak akan masuk neraka sampai mampus, aku tak akan minum. Inilah dia pengakuan aku ini. Sampai mampus. Karena Rasulullah tidak pernah menyuruh umatnya, pengikutnya untuk minum darahnya, menjilat peluhnya, meminum air kencingnya, atau menjilat air liurnya. Tidak ada. Walau sesuci apapun Rasulullah SAW pernah berdakwah tentang mengatakan minum darah Rasulullah. Nggak pernah. Ya, mungkin ya, Bunda yang tak pernah mendengar ya, atau memang ya nanti Bunda akan apa? Sebab Bunda berteman dengan Fadilah Kamsa ya. Bunda berteman dengan dia. Nanti Bunda akan tanya dia. Agar jangan Bunda ditertawakan oleh banyak orang Islam nanti. Bunda telepon dia kan, Bunda percaya sama dia kan? Bunda telepon dia, Bunda tanya ke dia tentang hadis itu. Nanti kalau Bunda seperti ini, hadis apa tadi? Hadis apa namanya? Hadis apa tadi? Hadis tentang darah kekhususan. Iya, maksudnya ada maksud Bunda tuh hadis darah itu hadis apa namanya? Nanti Fadilah Kamsa akan tanya Imam Muslim ke Imam Bukhari ke Tarmizi ke Ahmad Daud ke mesti ada. Kalau dalilnya yang bukan dalil sahih, Fadilah Kamsa nggak mau menjelaskannya itu karena itu dia tak akan mengikuti hadis palsu. Kalau Bunda tahu dengan dia, pasti dia bilang itu palsu atau itu asli atau itu kuat hadisnya. Pasti Bunda tanya. Bunda tanya ke dia, pasti dia jawab. Apa? Nama hadisnya apa? Dia akan tanya Bunda nanti dari mana kamu tahu itunya? Ada pula minum darah itu ini dan itu katanya. Dia itu air kencing pula. Geli aku. Nanti Bunda tanya ke dia, kan dia jelaskan. Oh Bunda, itu hadisnya begini Bunda, itu hadisnya begini. Benarkah Ustadz? Tadi aku diskusi dengan Edis, dia bilang ada kekhususan terhadap Nabi, yaitu darahnya diminum oleh para sahabat. Kemudian ludahnya itu, keringatnya itu menurut para sahabat adalah wangi. Bunda tanya ke Ustadz itu agar Bunda jangan terlihat aneh nanti. Bunda kan belum sampai. Rijal, dengar ya Rijal ya. Dengar Rijal ya. Ini katakan perumpamaan ya. Kalau sekiranya Rasulullah SAW itu ada di hadapanku, kalau disuruh Rasulullah aku minum darah, nggak mau aku. Nggak mau aku. Rasulullah pun nggak akan pernah ada di depan Bunda untuk saat ini. Ya ini seumpama, ini menggambarkan walaupun Rasulullah itu diutusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan syariat yang apa yang ada di dalam Al-Quran. Tiba-tiba katanya Rasulullah itu mengatakan, Santi Malapurba, kau minumlah ini darahku ini, kau tidak akan masuk neraka sampai mampus, aku tak akan minum. Inilah dia pengakuan aku ini. Sampai mampus. Karena Rasulullah tidak pernah menyuruh umatnya, pengikutnya untuk minum darahnya, menjilat peluhnya, meminum air kencingnya, atau menjilat air liurnya. Tidak ada. Walau sesuci apapun Rasulullah SAW itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau disuruh aku minum air darah dia, diminum air kencing dia, dijilat air, takkan aku lakukan. Itulah dia. Takkan aku lakukan. Geli aku. Memuntah aku. Tapi aku yakin Rasulullah tak pernah bersabda seperti itu. Tidak pernah. Kalau ada di situ mengatakan Rasulullah pernah bersabda, itu adalah ajaran sesat. Itu adalah hadis palsu. Aku berani mempertanggungjawabkan dan aku berani ini dengan hadis Rasulullah. Aku berhadapan nanti dengan Rasulullah di akhirat nanti. Aku berani bahwa Rasulullah tidak pernah bercakap seperti itu. Rasulullah bercakap apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau kamu percaya dengan Al-Quran firman Allah, maka itulah kata-kata Rasulullah SAW. Dirujukan di dalam hadis.
sudah berbicara dengan aku. Allah Subhanahu wa taala sudah mensaksikan. Siapa yang menyebarkan ajaran ini, ajaran sesat ini, kita akan jumpa di akhirat. Allah akan tanya nanti, termasuklah kamu. Siapa namamu yang agama Kristen ini? Kamu dan kamu Rijal. Kok saya disalahin? Kamu aku salahin. Kok tanya saya? Kamu sebagai saksi. Enggak tahu. Kamu saksi nanti di akhirat nanti. Nah, kamu saksi di akhirat nanti. Karena kamu tadi yang menunjukkan ajaran ini seumur hidup umur 58. Walaupun katakan itu, kalau Rasulullah ada di hadapanku ini, Oke. di zaman Rasulullah. Nah, Oke, sekarang gini, seandainya nanti Ustadz yang ibu tanya iya. benar mengiyakan, apalah jawab ibu nanti? Tidak, tak percaya aku. Seandainya misal nanti dia bilang iya betul itu hadisnya, maka Anda akan dalam tinggalkan hadis agama Islam. Rasulullah, janganlah kamu berbicara kata seandainya. Tak ada seandainya. Baik, kita tunggu jawabannya. Besok tanya kepada Ustadz yang Anda bilang yang dari Malaysia itu. Seandainya nanti Iya. dia mengatakan betul bahwa darah Muhammad diminum, betul bahwa kencingnya diminum, betul bahwa ludahnya, betul bahwa keringatnya jadi rebutan para sahabat. Apakah ibu siap meninggalkan agama Islam? Mengetahui fakta bahwa pengikut Muhammad mendewakan Muhammad, menuhankan Muhammad, mempertuhan Muhammad, mengkultuskan Muhammad. Dengar sayang. Bagaimana? Dengar nih, Hmm. ya, aku cakap saya. Sekiranya kalau aku tanya Fadilah Kamsa nanti, kalau Fadilah Kamsa mengatakan itu adalah betul, ya kan, betul ya kan, aku tidak akan mengikuti ajaran Fadilah Kamsa, oke? Siapa lagi nanti? Aku akan mengikuti ajaran Rasulullah SAW, Sunnah al-Jamaah. Dan apa yang di dalam kitab suci Al-Quran, dan apa yang dijelaskan Rasulullah di dalam hadis Rasulullah yang sahih. Walaupun Fadilah Kamsa kata itu adalah benar, aku tidak akan mengikuti ajaran Fadilah Kamsa, tapi aku mengikuti ajaran Sunnah Rasulullah al-Jamaah dengan hadis Rasulullah, dengan kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Baik. Rasulullah. Semua saksi ya, Shallallahu dengar. Alaihi Wasallam. Ini yang menyaksikan, dengarkan. Yang menyaksikan di channel TikTok Edis TV itu 17.200 orang. Yang menyaksikan di YouTube ada 1.600 orang. Semua ini kalau dikumpulin sekitar hampir 20.000 orang menyaksikan secara langsung. Saksi ya. Kalian bersaksi bahwasanya Ibu Santi sudah mengucapkan hal demikian. Besok kita tunggu jawabannya. Ya. Silakan Rijal, bagaimana Aku nih? nggak percaya. Bagaimana tanggapanmu Rijal terhadap orang yang tidak menerima Bunda. kenyataan bahwa pengikut Muhammad mempertuhan Muhammad? Silakan. Nah, Aku tidak mempertuhankan Muhammad. nggak boleh framing. Aku tidak mempertuhankan Muhammad. Muhammad adalah utusan Allah yang menyampaikan ajaran-ajaran Al-Quran, firman Allah, dan dijelaskan di pada hadis Rasulullah. Tidak pernah aku mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan. Ya, tapi kan dia Karena dipertuhan, Muhammad darahnya mengatakan dirinya diminum, Tuhan. kencingnya diminum, ludahnya Itulah jadi geli aku, rebutan. geli. Loh, tapi itu kan fakta gimana? Coba tanya Rijal, Bang. betul nggak itu Rijal? Bang. Coba saya Bang. tanya sama Rijal, betul Bang. nggak itu Rijal? Oh bang, kalau suamiku dengar ini, kurasa suamiku kata apa? Ajaran sesat. Suamiku akan kata ajaran sesat. Oh, gimana itu Rijal? Ayo. Tanah. Gimana Rijal? Tanahku. Bunda kan Geli aku, baca geli. Al-Quran itu kan, Bunda baca Ya. Al-Quran, kemudian Bunda Iya. membaca terjemahannya. Bunda baca Al-Quran, kemudian Bunda bisa terjemahan atau Bunda baca terjemahan juga? Ya bunda, setiap bunda baca translate-nya dulu. Apa artinya? Oh begitu. Kalau Yang bunda tak baca, menerjemahkan. bunda tak akan baca translate-nya. Macam ini kan. Bunda mau ingin tahu tentang surah Al-Fatihah, bunda baca artinya. Dan itu bunda membaca surah Al-Baqarah, bunda baca artinya. Makanya bunda belum khatam sampai sekarang. Kalau khatam Bunda. membaca itu banyak kali, tapi khatam tafsir aku belum khatam tafsir. Bunda, Makanya bunda ikuti. Apa dia? Bunda tak terjemahan Ini Al-Quran aku sampai itu. berpeluh nih ya. Ini aku pasang ekon itu. Pasang ekon sampai aku berpeluh. Saking aku nggak bisa menerima kenyataan ini. Siapa yang mensiarkan ajaran Rasulullah yang mengatakan diminum darahnya? Ya Allah, itu memang betul-betul manusia bodoh lah yang mau minum darah itu. Walaupun itu darah Rasulullah sekalipun, aku tak akan minum.
Tuh, dengar kau Rijal. Aku minum. Bunda tahu Ya. kalau terjemahan yang Bunda baca itu terjemahan yang ditulis oleh para ulama. Bunda tahu itu kan? Iya. Ulama terjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu ulama Iya. itu yang mengetahui ilmu-ilmu Al-Qur'an. Kemudian Iya. Bunda, Iya. ulama tersebutlah, ulama yang mengetahui itulah, ulama yang tahu tentang bahasa Arab, ulama yang mendalami ilmu-ilmu hadis. Kemudian ulama itulah yang mengatakan dan menyampaikan bahwa Nabi kita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai kekhususan daripada manusia-manusia lain, daripada nabi-nabi lain. Dia memiliki keistimewaan. Ulama yang mentafsir itulah Bunda yang mengatakan kalau ketika Nabi kita itu dibekam oleh namanya Abdullah bin Zubair. kemudian darah-darah Nabi itu keluar, kemudian Nabi menyuruh yang membekamnya ini untuk membuang darah itu, membuang, tapi oleh orang yang membuang, bukan Nabi menyuruh mereka meminumnya. Stop. Bekam kan? Oke, di sini ada bekam. Tapi Rasulullah tak ada sebut tentang bekam itu diminum darahnya, nggak ada. Nah, coba Bunda buka hadis tentang Nabi dibekam itu. Ya, bekam. Kita Kalau tak silap aku jadi penonton ada ini. sumpah, tengok tak apa ni. Bekam. Mana bekam? Tapi Sebab Bunda ada terbaca tau bekam. Iya, Tapi Bunda tapi tak- sambil cari tak itu ya. membuat Intinya apanya. begini teman-teman. Intinya begini, bahwa ajaran Islam ini, ya kan, menurut surat At-Taubah ayat 31 menyebutkan tentang orang-orang yang mempertuhan ulama-ulama mereka. Kenapa disebut mereka mempertuhan ulama mereka? Karena mereka mematuhi ulama-ulama itu tanpa batas-batas lagi, secara membabi buta. Ulama mengharamkan yang halal, mereka ikuti. Menghalalkan yang haram, mereka ikuti. Dan ini yang kalian lakukan. Al-Quran mengatakan darah itu haram, betul Rijal. Nggak boleh darah dikonsumsi menurut Al-Quran. Tapi pengikutnya Muhammad ketika minum darah Muhammad, ternyata Muhammad tidak peduli dengan Al-Quran. Nanti Bunda cari. Kayaknya Bunda ada membaca tau bekam itu. Nanti Bunda Iya, tengok balik. artinya nanti, begini, silakan. kalau memang Muhammad patuh kepada Al-Quran, dia ikut Al-Quran, mengikuti Allah, taat kepada Allah, ketika darahnya diminum pasti dia akan mengatakan, itu darah itu haram, tapi ternyata yang haram bukan darahnya, malah orang yang minum itu haram disentuh api neraka. Jangan-jangan makan babi sebenarnya nggak haram. Jangan-jangan malah justru kalau kalian makan babi, kalian tidak akan masuk api neraka. Yo, gimana ini kalau begini nih? Coba di dalam Islam. Dah lanjut tadi Rijal, lanjut. Dalam Islam. Lanjut tadi yang kamu cakap tadi. Dalam Islam, Sebab nanti Bunda cari nanti tu. ditekankan sekali agar kita menggunakan akal dan pikiran kita. Ketika seseorang itu bermasalah dengan akal dan pikirannya, maka seluruh syariat-syariat, kewajiban-kewajiban yang menempel pada dirinya boleh tidak dilakukan. Ketika dia bermasalah dengan akalnya, dia nggak wajib lagi. Ketika bermasalah dengan akalnya, dia nggak wajib lagi sholat, dia nggak wajib lagi melakukan apa. Dia boleh hidup sesukanya seperti hewan dimanapun. Begitu, Des. Akal diutamakan di dalam Islam. Begitu pentingnya. Maka ketika di neraka nanti, orang-orang itu nggak akan ada yang membantah Allah, nggak akan ada yang membantah. Orang itu hanya meminta, ya Allah, kembalikan kami ke bumi dan kami pasti akan berbuat sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan. Dia meminta, orang itu meminta untuk dikembalikan, nggak ada membantah karena akalnya di bumi ini menerima dengan ketuhanannya Allah. Itu dia tahu ketuhanannya Allah, tapi akalnya itu tidak dipakainya. Begitu di dalam Islam itu penting sekali, dan banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh dan mengatakan agar kita berpikir dan memikirkan. Banyak sekali, Lis. Beda sekali dengan, mohon maaf, dengan agamamu, Dis. Kamu tidak mempelajari tentang kebenaran kitabmu saja, tidak kau pelajari. Kau pernah dengar pada
tahun 49 Masehi, kurang lebih 15 tahun sepeninggal Yesus, itu terjadi perpecahan yang sangat kuat di dalam tubuh kekristenan antara Yahudi Kristen dengan Jangan kau orang-orang lari Pagan. kemana-mana dulu Rijal. Kau beresin dulu urusan darah Muhammad ini sampai sekarang belum kelar-kelar. Kita membahas tentang agamamu, Dis. Oke, Kau harusnya intinya begini. Bahwasanya menurut Al-Quran darah tidak boleh dikonsumsi. Lalu ketika darah Muhammad dikonsumsi, Muhammad malah membenarkan orang yang mengkonsumsi darahnya dengan mengatakan bahwa haram tubuhnya disentuh api neraka. Maka di sini Muhammad menghalalkan apa yang Aku diharamkan tidak oleh percaya. Allah, betul? Enggak, saya tanya sama Rijal. Aku Berarti tidak percaya. Muhammad, saya tanya sama Rijal, dia kan yang percaya. Dia kan yang percaya. Berarti Allah menghalalkan apa yang diharamkan. Betul nggak Rijal? Percaya kau Rijal? bukan menghalalkan, itu ku bilang dari kemarin, ku bilang itu adalah kekhususan yang diberikan Allah. Iya, berarti dia kepada- menghalalkan apa yang haram. Iya, itu kekhususan, itu Nah, khusus itu kan buat terbukti apa kan? yang bukan berarti- Terbukti. bukan berarti Bu Santi, dihalalkan. bahwasanya mereka mempertuhan Muhammad. Betul? Rijal. Oh Rijal. Itu framing. Udah Rijal, jelas. cakap Bunda. Mereka Ya, mempertuhan Muhammad, Kamu, apalagi? kamu Muslim ya? Aduh, kamu Muslim kan? Kamu Muslim? Ya, Oke. alhamdulillah. Bunda Muslim. tanya ya kamu ya Rijal. Bunda tanya kamu. Cakap dengan jujur di hati Rijal, tau? Ya, cakap jujur. Rasulullah SAW kau anggap itu adalah Tuhan atau utusan? Itu kutanya sama kamu. Kalau ke Edis Bunda tanya, dia akan bilang Tuhan. Tapi kalau semua umat Islam akan bilang Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Nabi Oke, Muhammad sebentar nih. utusan- Rijal. utusan Oke, Rijal. Allah. Oke, Rijal. Muhammad itu Rob atau bukan? Dalam kaidah bahasa, Rob itu artinya pemimpin. Yang Muhammad mulia, itu Rob atau yang bukan? Jawab. Muhammad itu Rob atau bukan? Rob. Tuh Bunda, lihat itu. Rob Kalau dalam Rob, kaidah oke. bahasa. Rob itu bagi kamu artikan apa? Rob itu apa? Kekasih ke atau apa? Bunda. Hah? Muhammad kita Rob, Rob itu Allah Rob kalian ada dua. Bentar dulu dia. Gimana? Ya, Bunda, Solo, ketika dengar ya, kata Rijal. Rob, Bunda, bentar dulu. Sekejap, bentar dulu. Sekejap, Rijal. Sekejap. kata Sallallahu, Rob itu. sekejap dulu Rijal, bagi aku Bunda cakap. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada di situ Rob. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada di situ panggilan Rob. Enggak pernah aku dengar lagu panggil Rob. Bunda. Ketika kata Rob itu berarti yang mulia, yang pemimpin dan yang diutamakan dalam kaidah bahasa. Ketika Rob itu berkawan atau bertemu dengan kata keilahian, contoh Alhamdulillahirabbil alamin. Itu untuk Allah. Itu Itu untuk Allah merujuk saja. kepada Allah. Sayang, Ya, dengar, stop merujuk dulu, kepada Rijal. Allah. Stop dulu, Rijal. Bunda, Stop. dengar dulu Bunda, dengar Ya, dulu Bunda. Tapi ketika Rob itu berkawan dengan makhluk, merujuk kepada suatu makhluk, contoh ini saya kasih contoh kepada Bunda. Ya. Ketika Fir'aun berkata, Ana Rabbukumul A'la. Ana itu Bunda artikan, Saya. Ana Rabbukumul A'la. Ketika Fir'aun berkata, saya adalah Rob yang tertinggi. Itu artinya, itu merujuk kepada makhluk. Maka itu diartikan kepada pemimpin, raja. Paham. Oke, berarti Muhammad Rob ya. Paham. Berarti Muhammad Tapi- Robnya umat muslim ya. Tunggu dulu sekejap dulu aku. Tapi Rijal, Rob yang kau maksudkan itu, tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan dirinya seperti apa yang kamu seperti apa yang kau gambarkan tentang Fir'aun tadi. Di situ Rasulullah mengatakan dirinya adalah utusan Allah. Nggak pernah dia mengatakan dirinya itu yang seperti Fir'aun mengatakan Rob. Maksudnya yang paling mulia, tidak, yang paling mulia, yang paling agung, yang maha suci hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Iya.
Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Maha segala-galanya. Sucinya Rasulullah lebih suci lagi Allah. Itu maksud Bunda ya. Sucinya Rasulullah lagi suci lagi Allah. Nah, itu pengertian Bunda ya. Rasulullah itu adalah Rasul utusan Allah yang dipilih oleh Allah. Saya bantah berarti dulu. Allah itu mengetahui. Saya bantah dulu, saya bantah. Kesuciannya Rasulullah. Oke, Bu Santi, di mana ada penyebutan dalam Al-Qur'an bahwa Muhammad itu suci? Apa? Di mana dalam Al-Qur'an sekalipun disebut Muhammad itu suci? Sayang, kau paham tak apa yang aku cakap tadi? Apa Tadi kan Ibu bilang sesuci-suci. Makanya kau dengar aku dulu. Kau diam, kau dengar dulu aku cakap ya. Kalau ada mengatakan Rasulullah itu suci, Bunda yang mengatakan lagi suci Allah, paham tak? Karena Muhammad nggak suci, di dalam Al-Quran tidak pernah disebut Muhammad suci. Astagfirullahaladzim, makanya kau itu nggak paham apa yang Bunda maksudkan. Katalah dirimu mengatakan kepada Bunda, Santi malah berubah. Rasulullah itu suci, kau bilang lah, contoh ya. Ini Oke, contoh, berarti gambaran. Muhammad tidak suci. Berarti Muhammad tidak suci. Dengar dulu aku cakap belum selesai. Jawab dulu, berarti Muhammad suci nggak? Dengar, bagi Bunda bercakap sampai habis. Silakan. Jangan dipotong. Silakan. Allah. Nah, katalah kamu mengatakan jangan Santi malah purba. Rasulullah itu suci, kata kau cakap ya. Ini contohnya kan. Aku cakap sucinya Rasulullah lagi suci Allah. Paham tak? Oke, sekarang aku tanya, Muhammad suci nggak? Suci Allah. Muhammad suci atau tidak? Justru dia suci lah, makanya Allah Mana dalilnya dia dalam jadi Quran bahwa utusan Muhammad suci? Rasulullah. Di mana dalilnya bahwa Muhammad suci? Ya memang Rasulullah suci karena orang Dalilnya, Allah pilih dia. oke saya tanya sama Rijal. Rijal, ada nggak Muhammad dalam Al-Quran disebutkan sebagai orang yang suci? Suci dari apa dulu? Entah suci dari apapun terserah. Sebutkan satu ayat yang menyebut Muhammad itu suci. Kalau ada yang menyebut Muhammad suci dalam Al-Quran, maka saya lompat dari Monas. Silakan. Silakan. Oke, sekarang Quran surat berapa? Ya, tunggu ya, Rijal, biar aku cakap sama dia. Oke. Kamu mempercayai Yesus kan? Betul. Kau percaya tak dengan Yesus? Betul. Percaya kan? Oke. Yesus tentu ada kitab Injilnya kan? Jangan lari kemana-mana dulu Bu Santi. Dengar dulu. Aku nanya kamu dulu. Saya tanya di Quran mana disebutkan Muhammad itu suci? Dulu. Sayangku, biar kau paham apa yang ku maksud. Allah memilih Rasulullah SAW menjadi utusannya karena Allah telah mensucikan Rasulullah SAW. Ayatnya. Ayat apanya? Berarti Anda fitnah yang keji. Sudah ini buktinya. Sungguh Anda memfitnah Al-Quran dan Muhammad. Silakan. Di Quran surat berapa? Surat apa ayat berapa? Oke, sebentar. Saya tanya sama Rijal dulu. Rijal, pernah nggak Al-Quran menarasikan, menyebutkan bahwa Muhammad seorang yang suci? Pernah nggak? Iya, itu makanya aku katakan suci dari apa? Kalau ucapan-ucapan Nabi kami, ucapan yang dikeluarkan untuk masalah-masalah Tuhan, Rijal, pertanyaan saya, pernahkah Al-Quran menarasikan bahwa Muhammad orang yang suci? Ini siapa nama kamu siapa? Nih, Edis TV. Namamu Edi ya? Edis TV. Edis. Ya. Edis, dengar sini ya Edis. Edis saya dengar ya. Kalau kau nggak paham juga apa yang Bunda cakap, ya dengar ya Bunda cakap ya. Kutanyalah kau. Aku tanya nih kau ini. Jangan kemana-mana dulu Bu Santi. Yang saya tanya, di Quran mana ada narasi Muhammad orang yang suci? Yuk. Dengar dulu ku cakap supaya kamu paham. Setelah Rijal memfitnah, sekarang giliran Anda memfitnah Muhammad. Rijal memfitnah Muhammad, katanya Muhammad nyuruh minum darah. Sekarang Anda memfitnah Muhammad. Jangan senjebak. Oke, kalau gitu sekarang begini, Bu Santi, sekarang begini. Tunjukkan di ayat berapa, surat berapa yang mengatakan bahwa Muhammad seorang yang suci. Kan Bunda sudah cakap tadi. Tidak ada. Oke, sekarang coba buka Quran surat Maryam ayat yang ke-17. Surat Maryam. Juz berapa itu?
Surat Maryam, surat yang ke-19. Oh, surah Maryam ayat 19. Ya, di situ dikatakan apa? Ketika seorang ruhana menjelma di hadapan Maryam, dia berkata, Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Sesungguhnya saya ini utusan dari Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi Al-Quran menyebutkan bahwa orang yang suci itu hanyalah Isa. Anda bilang Muhammad. Sungguh Anda melakukan fitnah yang nyata. 19. Oke. 17. Ayat 17. Oh, 17. Lalu dia memasang tabir. Surah Maryam kan? Ya, 17-18 coba. Ayat 17 kan? Ayat 17. Dimulai dari 17. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna, yaitu malaikat. Ya, 19-nya. 18-nya. 19. 18. 19. 19 ya? 18-nya. 18. Oke. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Oke? 19. Masuk ke ayat 19. Oke. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Yang Ya. suci, betul. Suci betul nggak? Ya suci, betul. Siapa yang suci di situ? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, bukan Muhammad. Sejak kapan dalam Al-Quran Muhammad suci? Surat berapa, ayat berapa ada Muhammad suci? Kalau ada, saya lompat dari Monas. Anda saja tidak mau minum darah Muhammad. Najis kata Anda meminum darah Muhammad, betul? Najis kata Anda meminum kencing Muhammad, betul? Terus kenapa sekarang Anda bilang Muhammad suci? Di Quran surat berapa Ya Muhammad Allah, suci? ya Ayo. Tuhanku, Allah telah waktu Rasulullah sudah Ibu Santi yang cantik walaupun sudah hampir 60 tahun tapi masih cantik saja. Dengar. Ibu sudah hampir 60 tapi cantiknya macam 17 tahun. Dengar. Kita lihat semua ini. Ibu ini walaupun hampir 60 tapi masih cantik jelita, macam kayak masa anak SMA. Oke? Sekarang begini. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada sebuah narasi bahwa Muhammad itu orang yang suci. Nggak pernah ada. Jangan difitnah Al-Quran itu. Sungguh Anda fitnah yang nyata. Nggak ada. Sayangku, coba di Quran surat berapa? Dalam kitab suci Al-Quran. Oke, di Quran surat berapa ada ayat yang mengatakan Muhammad orang yang suci? Di mana? Sayang, aku bukan mengatakan dalam kitab suci Al-Quran ya. Yang saya tanya di dalam Al-Quran tidak ada. Kamu yang tak paham cakap Bunda. Kamu yang tak paham. Apa yang Bunda cakap tadi? Kalau ada orang mengatakan Muhammad itu suci, maka lebih suci Allah, betul? Ya, Allah lebih suci. Oke, sekarang Isa suci nggak? Isa suci? Allah suci nggak? Suci? Nah, berarti kesimpulannya yang suci adalah Isa dan Allah, betul? Ya, betul. Iya, Muhammad nggak suci. Siapa cakap Rasulullah? Oke, di mana? Di Quran surat berapa Muhammad suci? Di mana? Buka aplikasi. Aku nggak. Saya lompat dari Monas kalau ada di Quran Muhammad orang suci. Ayo, lompat dari Monas. Ayo. Buka aplikasi. Silakan. Quran surat berapa? Quran surat berapa? Ayo. Bukan Quran ya. Berarti Quran tidak laku lagi. Berarti Quran tidak layak, tidak bisa dipercaya lagi. Berarti Al-Quran tidak bisa menjelaskan segala sesuatu. Waduh, meninggal dunia ini saudara-saudara. Katanya Al-Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, tapi Muslim nggak percaya, saudara-saudara. Mereka mencari petunjuk-petunjuk dari buku-buku yang lain, saudara. Coba. Dengar dulu cakap ya. Dengar ya. Dengar Bunda cakap ya. Apa yang ingin Anda tunjukkan dengan surat Maryam 19 ini? Apa yang ingin Anda tunjukkan? Di situ. Karena di dalam surat Maryam ini
Rijal, di situ Jelas, pernyataan dia bahwa mengatakan. Isa itu adalah orang yang suci, tanpa dosa, Benar, suci. Sekarang, apakah pernah disebutkan Muhammad orang yang suci? Benar, Nabi Isa itu adalah orang yang suci. Oke, Beda Muhammad suci dengan nggak? Yesus. Muhammad suci nggak? Sebentar, Muhammad suci Bukan nggak? merujuk kepada Yesus. Sebentar, Nah, Muhammad aku tanya suci dulu, atau kau tidak, ingin Rijal? merujuk. Jawab dulu. Enggak, ntar dulu. Kau jangan framing. Umat, kasihan ini umat yang nonton sudah 18.000 orang ini di TikTok live. Iya, makanya Kasihan kau mereka framing. ini. Coba saya tanya, apakah Muhammad suci? Enggak. Suci. Nabi Di mana Isa dalilnya ini dia memang suci? Mana dalilnya? Bukan dalam dalil, dalam apa? Dalam sejarah. Oh, sejarah mana tunjukkan bahwa Muhammad orang yang suci, Rijal, mana tunjukkan. Rijal. Coba. Rijal, mungkin ini Rijal, dari ini Rijal. Coba. Apa? Apa? Itu loh, Apa? malaikat Apa? Jibril itu loh, malaikat. Rijal, jangan dikata dulu. Oh, kamu itu Rijal tentang itu malaikat kan masa Rasulullah SAW dia baru umur 2 tahun, ada Allah menurunkan 2 malaikat, dia dibedah itu loh perutnya, di situ Allah sucikan dia, dibuangkan itu semua yang ada dalam tubuhnya, dan Allah telah masukkan nur cahaya nur Muhammad itu di dalam tubuhnya Rasulullah itu. Pada umur 2 tahun. Oke, baik, saya tanggapi. Masa itu Saya tanggapi. Itu dalil itu dalam dalam surah mana itu? Baik, saya tanggapi. Bunda pernah ingat itu dalam pelajaran di madrasah itu. Baik, artinya Muhammad dadanya dibelah, kemudian diambil hatinya Iya. terus dicuci, betul? Pakai air jam-jam. Dengar dulu kecakap, bukan diambil hatinya, disuci dalam dadanya, disuci. Tapi Dadanya Allah- dicuci? Disuci dalamnya itu disuci. Dicuci Iya, oleh dadanya malaikat yang dibelah, dua itu. dicuci. Mana bukalah itu apanya? Macam Aku Tom punya nggak dan ada di Jerry. sini. Dengar dulu, dadanya dibelah, dicuci. Iya, dibedah dia, disuci. Agar Jadi cara mencucikan Dicuci diri dengan harus ngambang, ke rumah sakit. Oh, berarti besok Pak dokter, tak ada. saya punya Jangan, penyakit jangan, dengki. jangan, Tolong dulu jangan, bedah apa? dada saya gitu. Tak ada. Kamu ya jangan dalam kau. surat Maryam 19 ini, apa yang ingin Berarti kau tunjukkan? tadinya di Kan hatinya kau Muhammad tadi ada ingin kotoran. Itu tujuan Allah disucikan. Tadi itu katanya begitu. disucikan. Mana sih, Bu Santi? Bu Santi, dengar Bu, Bu, dengarkan. Ini ujian pelan ya Bu ya, pelan. Ini Muhammad dadanya dibelah, kemudian dibersihkan, Iya. dibersihkan dadanya, betul? Dibersihkan di dalam dadanya dia itu. Oke, tadinya ada apa? Kotoran. Tadinya ada kotoran di dada Muhammad. Ya mana aku tahu itu ada kotoran itu. Besok saya ngomong Aku tak sama baca istri sampai saya. habis. Dengar. Besok saya ngomong sama istri saya. Bu, kenapa itu piring-piring dikeluarin? Bukannya udah bersih, mau dicuci lagi. Loh, udah bersih kok dicuci lagi. Sekarang kalau memang dada Muhammad sudah bersih, kenapa dibelah dan dicuci? Itu namanya kurang kerjaan. Betul. Ya, kembali ke Maryam 19 ini. Kembali ke surat Maryam 19. Kan kau yang bawa rujukan Iya, surah Maryam surat 19, oke. 19 ini. Oke. Apa yang ingin kau tunjukkan di sini? Apa kau ingin mengatakan bahwa Nabi Isa itu benar, Nabi Isa itu suci? Baik. Tapi apakah kau ingin menyamakan Menurut Nabi Isa dengan Yesus? Menurut Al-Quran, Beda. Isa itu adalah seorang yang suci. Berarti dia tanpa dosa, tanpa cacat, suci, betul? Ini masalah kelahirannya. Iya, saya Masalah tanya. Berarti kelahirannya. betul dia suci, artinya dia tanpa dosa, tanpa cacat, betul? Enggak, kau Nah, ingin kan menyamakan. belit-belit kan? Bukan belit-belit. Kenapa Edi, sih kalian otak kami yang berbelit-belit? tumpul. Edi, otak kami yang tumpul. Karena Bukan kau belit-belit. membawa rujukan. Oke, ya sudah, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Otak kamu yang Ada nggak penyebutan dalam Al-Quran bahwa Muhammad orang yang suci? Dalam Al-Quran itu yang ini dia kronologinya. Aku bilang tadi, Al-Quran menceritakan kepada kami. Bahkan di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Muhammad itu dia akan dibersihkan dari dosa-dosanya. Betul? Berarti dia berdosa nggak? Berarti dia berdosa nggak? ada itu kapan? Aduh. Kapan? Nih, saya tunjukkan ayat dalam Al-Quran Coba kau bahwasanya tunjukkan. Muhammad Ini berdosa. aku Nih, bilang, ini sebentar. proses Saya tunjukkan kelahiran ayatnya. Isa. Kalian ini nggak tahu Edisi, apa-apa. edisi. Ya, Pak. Ya, gimana? Edi, kamu ini kan Bunda nilai otak kamu macam anti kau dengan Muhammad.
Mudah-mudahan Allah Saya akan berikan tidak hidayah anti, untuk yang kamu. saya katakan apa yang sebenarnya kepada Muhammad. Tapi karena kami belum menguasai apa isi kandungan dalam kitab suci Al-Quran. Jadi yang kau tanya sampai apa kali mau monopoli gitu. Baik, sebentar. Saya bukakan kita ayat pelajari Al-Quran dulu ya. dong. Nih, saya akan bukakan ayat Kamu Al-Quran. terus Coba Rizal bukakan. memponopoli. Sebentar. Coba bukakan Quran. Di dalam Quran surat. Bentar. Surah apa? Sebentar. Surat berapa itu teman-teman? Sabar ya. Sebelum itu aku tanya kau ya, apa Edi? Kau anti dengan Muhammad ke Rasulullah SAW? Aku tanya kamu, cakap jujur. Kalau kau anti di dalam dirimu, memang kau susah, kau tak akan bisa menerima Muhammad. Coba nih. Coba baca dulu Quran surat yang ke. Nih. Apa namanya? Surah Quran apa? surat Al-Fat ayat yang kedua. Al-Fat. Ya. Al-Fat juz. Rijal. Al-Fat itu juz keberapa? Al-Fat itu juz keberapa tuh Rijal? Al-Fat. Al-Fat surat ke-48. Al-Fat itu juz 26. Juz 26. Ya. Al-Fat halaman 1079. Halaman 1079 ya, tunggu dulu. Tapi aku suka macam ini. Akhirnya mau tak mau dibuka juga Al-Quran ya kan? Silakan. Kalau nggak ada kayak gini nggak kita ya. 1079. Jauh kali. 1079. Ambil kopi dulu teman-teman, ambil airnya, ambil kacang gorengnya, ya kan? Terus besarin di tipinya biar makin seru kamu kita. nggak puasa ke? Edi, kamu tak puasa ke Edi? Muhammad aja, Kamu tak emang puasa, Muhammad Edi? puasa dalam Quran? Memangnya Edi, Muhammad aku tanya, puasa kamu dalam puasa Al-Quran? Tunjuk Edi, aku dalilnya tanya kamu di dalam Quran Muhammad puasa di mana? Aku tanya kamu. Iya. Bukan tanya Muhammad. Saya Aku nggak tanya saya kamu. nggak Kamu puasa bulan nggak? Ramadan enggak. Ya, silakan. Sayang, aku ada tahu dalam kitab Injil Coba mengatakan. silakan baca dulu surat Al-Fat, yuk. Al-Fat ayat yang kedua. Tunggu dulu lah. Oh, 1079 tadi kan? Silakan. Ayat 26. 1079. Lihat itu Rijal, lihat itu usahanya itu loh, membuka Al-Quran loh, sampai tebelnya Al-Qurannya itu, lihat itu. Yang penting kan kita pelajari. Kamu nih banyak kali congeh kamu. Coba, ayo. Des. Kau Ayat baca berapa tadi itu? sejarah nggak? Ayat ke Selagi- dua, Al-Fat ayat yang kedua. Dibaca yang dari pertama saja, pertama dan kedua, ayo. Oke. Baca Rijal. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, Terus, ayat keduanya. agar Allah memberikan ampun kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Oke, siapa di situ dosa? Siapa di situ? menyempurnakan nikmatnya Muhammad. atasmu Dosanya dan Muhammad. Ya. Berarti Muhammad punya Allah dosa memberikan nggak? ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Berarti Serta Muhammad berdosa nggak? menyempurnakan nikmatnya. Berarti atasmu Muhammad berdosa dan nggak? Apa? Berarti Muhammad Apa dia? berdosa nggak menurut ayat itu? Tapi kan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Iya, wa taala. tadinya dia berdosa atau tidak? Iya. Sebelum dia diangkat jadi Rasulullah. Jangan kau katakan diangkat Muhammad jadi orang yang Rasulullah. suci. Oh, Tapi sudah gimana? diampunkan jadi suci kan? Oke, tunjukkan di mana? Sama juga Di mana? dengan Nabi Musa, Nabi Abraham. Dengar. Dengar ya, dengar. Saya kasih tahu tentang Muhammad. Menurut orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad nih, Bang Rijal dan Bu Santi. Menurut masyarakat yang hidup di sekitar Muhammad, apa kata mereka? Iya. Sungguh Muhammad itu adalah orang yang kena sihir, betul? Betul Betul nggak? ke Rijal? Betul nggak Rijal? Betul ke? Rijal, betul ke tuh Nabi Muhammad telah pernah kena sihir? Ya, Baru benar, kali ini benar. Rijal, Bunda dengar Rijal? Ya, Pernah kali ya? benar Bunda, benar. Benar. Iya. Kenapa Bunda di sekolah madrasah tak ada pun Bunda pelajari Karena sirah disembunyikan, Rasulullah? takut Bunda masuk Kristen. Gimana sih?
Walaupun Bunda tahu sejarah itu, Bunda nggak masuk Kristen, Meh. Loh. Dengar ya, Bu Santi, dengarkan. Menurut orang-orang yang hidup sezaman dengan Muhammad, Al-Quran itu tiada lain adalah sihir, betul? Betul nggak? Itu nggak percaya aku. Enggak, orang-orang kan mengatakan demikian, tapi nyatanya betul Muhammad kena sihir. Gimana sih? Mereka menuduh Muhammad itu kata mereka Muhammad itu adalah orang gila. Muhammad itu orang yang kena sihir menurut mereka, betul? Betul. Edi, diam dulu ya. Boleh Bunda cakap dulu sama si Rijal. Sebab kamu itu kan non-Muslim. Rijal, betul ke Rasulullah pernah kena sihir? Kenapa Bunda nggak pernah dengar dalam pelajaran sekolah? Pernah Bunda. Apapun yang menimpa Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memberi pelajaran buat orang-orang Islam. Nabi kita kena sihir, kemudian dengan Al-Quran dia obati sendiri kena sihir. Berarti betul lah, dengar. Berarti benarlah tuduhan. Sebentar Bu. Berarti benarlah tuduhan orang-orang, tuduhan masyarakat bahwa Muhammad itu kena sihir. Betul. Gimana? Diam dulu kamu. Ngomong aja kalau di situ. Lo gimana sih? Yo. Rijal, Bunda yang Bunda pernah dengar, cucunya Rasulullah yang pernah kena sihir. Itu yang Bunda dengar. Makanya Rasulullah mengobati cucunya Rasulullah. Itu yang Bunda dengar, ya ada. Tapi kalau Rasulullah kena sihir, itu Bunda tak pernah dengar langsung. Itu yang Bunda yang apa? Tak bisa Bunda terima. Tapi kalau dicakap katanya Rasulullah pernah mengobati cucunya Rasulullah, itu memang iya. Cucunya Rasulullah memang pernah kena sihir. Jadi gini Rijal, Bunda takut macam ini tau Rijal. Ini para ulama dia mensiarkan itu, dia cakap dengan bahasa yang apa tau? Maksudnya contoh lah, ini contoh ya Rijal ya. Pernah dulu ini kita stopkan dulu ya Edi, stopkan dulu ya yang gini ya, untuk bagi gambaran sama Bunda ya dulu ya. Dulu Bunda pernah pergi mendengar ceramah di Malaysia nih loh, dalam Malaysia. Di dalam ceramah itu Ustadz ini mufti tau. Ustadz ini seorang mufti Perak. Dia mengatakan, itu Bunda seorang aja orang Indonesia ya, semuanya orang Melayu ya. Di situ mengatakan katanya Rasulullah SAW selepas dia mencium istrinya, katanya dia terus pergi sholat. Jadi kan cara penyampaian, dia selepas dia mencium istrinya, dia terus menegakkan sholat. Itu Ustadz itu menyampaikan itu dakwah itu, Bunda nggak bisa terima, bertentangan dengan Bunda kan. Jadi situ yang hadis-hadis itu semua itu kan orang-orang Melayu. Jadi Bunda diam aja sampai Bunda dengar aja sampai habis itu dakwah itu ya. Jadi dibagilah peluang untuk bercakap. Udah. Silakan siapa yang mau bertanya. Bunda langsung lepas, Bunda tak peduli. Nah, terus Bunda ambil itu mikrofon itu, Bunda tanya, Ustadz saya nak tanya. Ustadz cakap tadi Rasulullah SAW lepas mencium istrinya, dia terus menegakkan sholat. Ada tak dia melepas ciumkan istrinya dalam keadaan dia beralas? Maksud saya dia pakai tudung? Atau langsung bersentuhan dengan kulit tubuhnya? Itu saya tanya pada Ustadz. Oh itu saya tidak tahu. Ustadz minta maaf, kalau Ustadz mendakwakan ini, belum tentu orang di sini Ustadz bisa menerima. Nanti dianggapnya itu Ustadz, oh udah diciumnya istrinya, terus menegakkan sholat. Nanti itu pemahamannya. Tapi begini, saya tanggapi Bu Santi. Begini, kenapa kulit perempuan itu, mengapa kalian anggap dia itu najis? Bagaimana mungkin ketika bersentuhan dengan kulit wanita, maka kamu sholatmu batal? Seolah-olah wanita ini dianggap sebagai kenajisan. Kenapa? Di dalam sebuah hadis, sebentar dulu. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang sholat, kalau ada yang lewat di hadapan dia, hanya ada 3 hal yang bisa membatalkan jika seseorang lewat di hadapan dia. Pertama,
keledai. Yang kedua, anjing hitam. Dan yang ketiga adalah seorang wanita. Lalu Aisyah berkata, Aisyah marah. Mengapa kamu samakan kami wanita ini dengan anjing dan keledai? Lihat. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa 3 hal yang bisa membatalkan kalian sholat. Anjing hitam, keledai, dan wanita. Kenapa wanita menjadi satu tim dengan anjing dan keledai? Ayo silakan jawab. Coba. Bunda, oke Rizal, bagi bilang Bunda cakap macam Edi. Edi, tadi kau tanya, kenapa sholat bersentuhan dengan kulit wanita batal sholatnya? Kan itu pertanyaanmu tadi kan? Oke. Kalau tak batal itu sholatnya, untuk apa diajarkan ijab kabul? Berarti wanita itu najis. Karena diajarkan ijab kabul itu. Kalau memang dia itu muhrim yang baru dikatakan tidak batal. Berarti wanita itu Kalau najis. dia bukan muhrim, macam kamu dengan Bunda. Iya, Kamu berarti bukan wanita muhrim, itu Bunda. najis, Bu. Najiskah wanita itu? Bukan dikatakan najis. Kenapa dia membatalkan sholat? Karena dia itu bukan muhrimnya. Berarti dia seperti kotoran. Makanya dia batal. Kalau saya dengan suami saya batal. Tapi Tuh, saya tadi dengan Muhammad anak mencium lelaki istri. saya tidak Sekarang batal. yang dicium Muhammad istrinya apa istrinya orang? Kan istrinya sendiri. Betul? Ya, tapi kan istrinya itu kan bukan muhrimnya. Loh, istrinya gimana sih? La ilaha illallah. Aduh, Kamu paham tak muhrim? coba Rizal kau Kamu paham tak lepasin muhrim? ini Rizal. Aku tanya kamu Edi, kamu paham tak itu muhrim? Muhrim itu Paham tak kamu maksudnya itu muhrim? seseorang. Artinya muhrim adalah seseorang yang boleh kamu bersetubuh dengan dia. Kepala otak kau. Nah, kan? Bunda catat Gimana? dulu ya. Apa arti muhrim? Muhrim Rizal? itu tidak boleh. Tidak boleh melakukan hubungan intim pun dengan tidak boleh melakukan Yang apapun Anda tak bilang boleh. muhrim atau Dan bukan tak muhrim? boleh dinikahi. Muhrim atau bukan muhrim? Gimana sih? Muhrim. Astagfirullahaladzim. Yang dikatakan muhrim. Oke, tidak apa itu muhrim boleh. Rizal? Coba jelaskan apa itu muhrim. Satu aliran darah. Muhrim itu adalah Hah. orang yang dilarang, ya. Muhrim itu adalah orang yang dilarang kita menikahinya. Itulah muhrim. Ya, terus. Contohnya, Sekarang Muhammad, Di dalam ketika Al-Quran dia jelas mencium sekali. istrinya itu muhrimnya atau bukan? Itulah makanya pertanyaan Bunda tadi. Bunda tanya sama Ustaz. Justru katanya kalau boleh berarti tidak masalah. Betul. Siapa Gimana cakap sih? boleh Aduh. masalah? Nih, saya kasih tahu nih, saya kasih Tak tahu boleh, ya. tak Nih. boleh. Tak boleh. Nih, sekarang itu bukan Kalau hanya dia situ saja nih. dicium Nih. itu bersentuhan dengan kulit tak boleh. Sebentar ya. Tak boleh. Nih, saya akan tunjukkan sebuah Rizal, hadis nih. ya, Bahwasanya kamu cari wanita dan anjing dan keledai itu satu tim mereka membatalkan sholat. Nih, saya tunjukkan. Nih ya. Saya tunjukkan kepada kalian, inilah ajaran Islam dan banyak orang tidak tahu. Nih. Iya, Saya- ajaran Islam itu banyak alirannya loh. Sebentar, nih, Macam kalian nih. juga Kristen, ada juga Katolik, ada Protestan. Perhatikan. Saya akan tunjukkan dalilnya di sini, nih. Ya, sebentar, Ya. sabar nih. Nih ya. Lihat ini. Ini Arabnya. Oke? Arabnya imam apa? Imam apa? Nih, saya bacakan Hadis apa dari tuh? Imam Abu. apa? Sebentar. Dari Abu Dzar. Dia berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sholat, hendaklah ia membuat pembatas di hadapannya seperti Ya, betul. kayu yang dijadikan sandaran di belakang pelana. Karena Ya. kalau tidak ada pembatasnya, sholatnya akan terputus apabila, perhatikan, apabila lewat di hadapannya, satu, seorang perempuan, dua, Ya, perempuan keledai, itu perempuan dewasa. dan anjing hitam. Jadi perempuan, keledai, dan anjing hitam itu bisa membatalkan sholat kalau lewat di hadapanmu, betul? Aku kalau anjing itu gak pernah aku dengar, Rizal. Aduh, Ya, makanya aku saya dengar itu. bilang anjing hitam, keledai, dan seorang wanita satu tim sama-sama membatalkan sholat. Betul? Nyonyong. Inilah kan sampai Bunda cakap nyonyong Loh, jadinya. gimana nih? sayang. Lalu aku bertanya kepada Abu Dzar, kenapa yang berwarna hitam? Bagaimana dengan yang warna kuning atau merah?
Dia menjawab, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana Anda tanyakan kepadaku? Dan beliau menjawab, anjing hitam adalah setan. Jadi wanita, keledai, dan anjing hitam yang adalah setan, itu sama-sama membatalkan sholat. Nah, Aisyah pernah marah gara-gara ini. Kenapa kamu memasukkan kami kaum wanita, menyamakan kami dengan anjing hitam dan keledai? Nah, itu apa penjelasan Rasulullah? Dah, makanya kau urus sendiri. Ya, itu apa penjelasannya? Loh, intinya wanita kalian tempatkan sebagai makhluk yang nggak baik. Satu, wanita bisa dibilang kalau nempel saja najis, membatalkan sholat, betul? Gimana? Ini beda terhadap perlakuan Yesus kepada perempuan-perempuan yang berdosa. Ketika ada perempuan yang berdosa datang ke hadapan Yesus, dia bertaubat, dia menangis. Apa kata Yesus? Sesungguhnya dosamu telah diampuni. Coba, beda jauh. Oke. Sekarang masalahnya Muhammad saja dia aja berdosa. Muhammad berdosa nggak? Sekarang saya tanya, Muhammad berdosa nggak? Ayo Rijal, Muhammad berdosa nggak? Tunggu dulu, apa Edi? Isa saja yang kalian bilang suci, dia tidak seperti itu kelakuannya. Sikit-sikit kau diam dulu Edi. Apa kata Yesus? Biar dulu dia bercakap. Apa kata Yesus? Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang-orang berdosa. Ya, ketika Yesus dengar dulu, ketika Yesus makan dengan para pemungut cukai, ketika Yesus makan dengan para penagih pajak orang-orang berdosa, ahli-ahli Taurat bilang, "Hei, kenapa kamu makan dengan orang-orang berdosa?" Apa kata Yesus? Bukan orang sehat yang perlu tabib, tetapi orang-orang berdosa. Makanya Yesus mempertobatkan orang-orang berdosa. Yesus membuat sebuah perumpamaan. Ada seorang anak, ada seorang ayah punya 2 orang anak. Ya kan? Satunya di rumah terus taat terus. Sedangkan satunya pergi, menghabiskan harta-hartanya. Lalu yang satu itu pulang. Ya kan? Dia pulang dengan, saya bacakan saja tapi terlalu panjang. Dia pulang dengan penyesalan, tetapi ayahnya itu akan berlari memeluk anaknya yang hilang itu. Jadi Yesus memperlakukan orang-orang berdosa itu seperti orang-orang yang hilang, seperti orang-orang yang ingin datang kepada kebenaran. Bukan seperti alim ulama yang sok-sok suci. Saya suci, nggak taunya dia berlumuran dosa. Dah. Itu bedanya. Masih nekat aja ngikutin Muhammad. Silakan. Kalau dah kau tahu macam itu, kenapa kau sekutukan itu Yesus? Sekutukan? Kenapa kamu sekutukan Yesus? Itu yang membuatkan aku nggak bisa menerima. Sekutukan gimana? Kenapa kamu sekutukan Yesus? Kau katakan situ Yesus itu adalah anak Allah. Bukan anak Allah. Allah nggak punya anak. Allah itu Tuhannya orang Arab. Mana ada Yesus itu anaknya Allah? Tadi aku tanya kamu tadi. Kamu kan Bu Santi, dengar Bu Santi. Begini, di dalam agama Kristen tidak ada Allah. Nggak ada Allah itu. Jadi panggilan kalian apa? Bapak? Iya, Yesus itu adalah anak Allah atau anak Elohim. Sebagai sang Mesias. Kenapa kalian sekutukan Yesus itu adalah anak Allah? Sedangkan yang dimaksud Yesus menyekutukan itu gimana? Anak Allah. Apa yang dimaksud menyekutukan? Bunda, Bunda sudah dapat tahu dari pertama kali Bunda dapat tahu dari Mikana. Kedua adalah RK, ya. Apa menyekutukan itu saya paham. Enggak, dengarkan dulu Bunda. Apa yang Anda maksud menyekutukan? Menyekutukan itu apa? Dibuat kesatuan. Kau saja tak tahu menyekutukan itu apa, gimana sih? Menyekutukan itu, ya Allah. Apa menyekutukan? Maksudnya gini, menyekutukan itu dia telah menduakan Tuhan. Enggak, kami enggak menduakan. Tuhan mereka itu adalah Allah. Menduakan itu gimana maksudnya? Contoh gini, kalau kalian berdoa, macam mana kalian berdoa kepada Yesus dengan Bapak? Ya, sebutkan. Biar Bunda tak balik tunjuk sama kamu. Berdoa itu meminta.
Iyalah berdoa. Iya, nggak apa-apa meminta berdoa kepada Yesus. Yesus memiliki kuasa kok. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada aku. Gimana? Kamu gini, macam gini ya, contoh ya, ya, sebab kalian di situ yang Bunda dengar kalian berdoa, ya Yesus, ya Bapa Oke, baik, yang ya Yesus, ada ya di Yesus, baik. surga. Baik, dengarkan. Ketika kami di gereja, saya di gereja berseru kami nggak bikin macet jalan. Kalau kalian di tengah jalan itu gelar, bila perlu di jalan tol, gelar tikar, ya kan? Masuk sampai Indomaret orang juga, nggak perlu digasak, masuk Indomaret orang. Lalu apa kalian mengatakan? Manggil nama dia. Memanggil nama dalam salat ada memanggil nama dia. No. Cuma ada waktu. Oke, coba. Benarkah Ibu mengucapkan ini? Coba sebentar, Bu. Sebentar. Benarkah Ibu mengucapkan ini? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Benar nggak mengucapkan itu? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan. Oke, coba bacaan tahiyat coba. Bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir coba. Tuh. Yang itu iya ada. Ada. Oke, ketika Ibu bilang Assalamualaikum ya ayuhan nabi, bicara sama siapa? Sayang, dalam sholat itu bukan itu yang disebut ya. Coba saya tanya Rijal, sebentar, saya tanya sama Rijal, benar nggak umat muslim ketika sholat mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan nabi? Kamu diam dulu, Edi. Diam, nanti giliran kamu dulu. Bagi Bunda bercakap. Oke? Dalam sholat kami, kenapa dia tahiyatul itu kita cakap asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bukan itu yang saya maksudkan. Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, memanggil-manggil nama Yesus, kalian bilang menyekutukan, betul? Ya. Ketika kalian manggil-manggil Muhammad gimana? Kalau kami di situ kami nggak ada menyebut. Ini standar ganda. Coba sekarang saya tanya, benar tidak kalian berseru-seru kepada Muhammad? Berseru Muhammad itu selawat Nabi. Iya terserah, artinya berseru kepada Muhammad, betul? Muhammad, tapi dalam doa. Iya, kalian bernyanyinya. Kami bernyanyi, dengar. Kami bernyanyi-nyanyi nih, dengar. Kami bernyanyi nih ya, dengar. Ini lagu-lagu kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Itu nyanyi kami. Kalian juga nyanyi. Ya Rasulullah, ya Rasul. Betul nggak? Kalian juga nyanyi-nyanyi kepada Muhammad. Kalian memuji-muji Muhammad juga. Apa bedanya? Kalau kalian nunjuk kami, ingat, kalian nunjuk hidung kalian sendiri. Loh. Oke, coba bener gak kalian bilang? Ya Rasulullah, trung-trung, pukul-pukul rebana, trung-trung. Betul nggak?
Saya Apa bedanya? Jangan standar ganda. Tentang sholat kalian. Tentang ibadah kalian aku tanya. Loh, Tentang bukankah kalian di dalam masjid kalian begitu? Ya Rasulullah, bahkan kalian punya lagu-lagunya kan? Mana ada di lagu-lagunya gimana? Dah, Edi, aku tanya kamu. Muhammadku, Kenapa? Muhammadku, Edi. dengarlah seruanku. Kalian nyanyi begitu gimana? Oh, dah, oke. Sekarang Bunda tanya ya, Edi. Betul nggak? Kenapa kalian panggil Yesus itu Tuhan sang Loh, pencipta? Rijal saja panggil Muhammad robnya kok gimana? Rijal, kamu manggil Muhammad Tuhan ke atau utusan? Utusan Bunda, utusan. Ya, rob atau Nggak bukan? ada gitu. Utusan. Enggak, sebentar, rob atau bukan dia Rijal? Nggak ada. Kami Muhammad nggak bukan pernah rob, berdoa. tadinya rob, minta. sekarang bukan rob. Muhammad rob atau bukan? Kami nggak pernah, Dis. Kami nggak pernah. Sebentar, berdoa. saya tanya dulu, singkat jawaban saya. Muhammad itu rob atau bukan Rijal? Rob. Rob itu Kalau Tuhan. kita- Saja, Edi. Udah, Muhammad itu rob gimana? Kami nggak pernah. Rijal. Dis. Oh, Kami nggak Rijal. pernah berdoa atau minta ampun kepada Yesus, Dis. Itu bukan ajaran. Lu ya Yesus. karena Muhammad tidak bisa mengampuni dosa. Gimana? Oke. Karena Muhammad sendiri berdosa, dia tidak bisa mengampuni dosa. Tapi Dalam dia, Islam, sebentar, tapi sekali- dia, sekali. dengar Rijal, dengar. Tapi ketika darahnya diminum, bukan hanya mengampuni dosa dia menjamin orang itu masuk surga. Siapa yang cakap? Loh, Siapa ketika yang cakap? darah Muhammad diminum, ketika darahnya Siapa yang Muhammad cakap? diminum, Siapa yang cakap? betul nggak Ada Rijal? tafsir yang kau Dia cakap. menjamin surga orang yang meminum darahnya, betul nggak? Betul kan Rijal? Ada siapa yang cakap? Aku tidak jamin. Sedangkan aku sendiri geli. Ya, baik, aku jawab ya. Ya. Beda dengan kalian, Dis. Kalian itu menuhankan, berdoa dan minta ampun kepada Yesus. Kalian juga berdoa itu apa? Minta nggak? Apa berdoa itu? Dengar dulu, makanya. Ya, oke, ya, lanjut Rijal. Kalian berdoa dan minta ampun kepada Yesus. Bagi peluang si Rijal untuk bercakap. Sebentar. Belum Rijal, bercakap, belum kau betul cakap. tidak Muhammad menjamin orang yang Dengar dulu. darahnya masuk surga? Dengar dulu. Bagi di Rijal bercakap. Lepas Rijal baru kau cakap. Terus Rijal. Sebentar, saya tanya dulu. Sebentar. Betul nggak Rijal itu? Iya, nanti ku jawab. Jadi Betul. selesaikan dulu aku. Bagi si Rijal cakap sampai habis. Kamu pun belum cakap habis. Udah potong-potong. Sampai bilang kau Makanya nak di dalam apa? Islam itu sering sekali diutamakan akal dan pikiran. Otak dikasih Allah, ketika manusia itu dikasih akal dan nafsu menguasai dirinya, maka manusia itu akan lebih rendah daripada Jangan hewan. lari kemana-mana kau Rijal. Yang ditanya itu betul tidak bahwasanya Muhammad menjamin orang masuk surga. Edi, Tidak dikasih bicara sama si biarkan dulu Edi cakap Bunda. si Rijal sampai habis. Jangan potong-potong. Terus Betul, Rijal. baru, Terus Rijal. Bagi Terus dong Rijal. waktu untuk bercakap. Ketika akal itu dikalahkan oleh nafsu dan nafsu menguasai diri seseorang itu, maka manusia itu akan lebih rendah daripada hewan ternak. Itu di dalam Al-Quran. Tetapi ketika akal bisa menguasai dirinya dan meredam nafsu, akal itu meredam nafsu, maka manusia itu akan lebih mulia bahkan dibandingkan malaikat. Begini, Des. Di dalam Islam itu diutamakan sekali. Di tahun ini aku bicara dengan fakta, dengan ilmu pengetahuan dan penelitian yang dilakukan oleh orang-orang Anda sendiri. Maka aku simpulkan bahwa ajaran yang kalian terima itu adalah ajaran Paulus. Di tahun 49. Kan kau lari kemana-mana, kan yang dibahas apa? Biarkan. Yang dibahas apa? Saya dengar. Yang saya tanya, Muhammad membenarkan orang yang meminum darahnya dengan menjamin bahwa orang tersebut akan masuk surga. Betul Rijal? Betul? Edi, stop dulu Edi. Biar kita cakap dulu. Nih, sedangkan Al-Quran sendiri nih, ini saya tunjukkan kalian Al-Quran.
Apa kata Al-Quran? Apakah Muhammad tahu dia masuk surga atau enggak? Lihat nih, saya bacakan ayatnya. Enggak, ntar dulu. Dengar, ini ayat Quran. Ini ayat Quran ini. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9 nih, katakanlah. Ini Muhammad disuruh ngomong nih. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku dengan Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak, perhatikan, aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapmu. Ini Muhammad disuruh ngomong begini, dia nggak tahu akan nasibnya sendiri. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Apa? Surah apa itu? Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Surah Al-Ahqaf ya, surah Al-Ahqaf. Bisa-bisanya Muhammad menjamin masuk surga orang sedangkan dia saja tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapnya. Edi. Gimana? Edi. Dengar sini ya, Edi. Dengar ya. Bundanya mengatakan sama kamu, Edi. Silakan. Muhammad SAW, dia sebelum meninggal, sebelum dia menembus napas terakhir, dia ada buat permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham apa ya? Permintaannya? 3 yang dimintanya, tapi yang 2 itu Allah tak kabulkan. Yang 1 saja Allah kabulkan. Apa yang dikabulkan? Malaikat Jibril tanya, apa ya Rasulullah yang dikabulkan oleh Allah? Hanya 1 ya Jibril, yaitu syafaat. Tapi syafaat itu yang boleh aku berikan adalah hanya umatku yang beriman. Itu sebelum Rasulullah menembus napas terakhir, dia minta malaikat Jibril untuk panggilkan Allah. Rasulullah ingin bicara dengan Allah. Mula-mula malaikat maut itu datang. Rasulullah minta, mana? Malaikat Jibril tak ada. Jadi dia minta malaikat Jibril turun. Turunlah malaikat Jibril. Dan dia minta kepada malaikat yang Jibril. Turun bukan Jibril itu. Jangan potong. Malaikat Rasulullah minta kepada Jibril. Yang turun bukan Jibril. Dengar dulu. Sebentar. Oh enggak, kita catat, kita berhenti dulu di situ. Tadi Ibu katakan Jibril turun, betul? Iya. Tempuhnya. Dengar dulu. Jarak tempuhnya 50.000 tahun, makanya Jibril belum turun. Oke, coba buka Quran surat Al-Ma'arij. Dengar dulu boleh cakap. Waktu Rasulullah mau karatul maut, nafas terakhir, Rasulullah minta kepada malaikat maut, tolong bagikan malaikat Jibril. Iya, tetapi menurut Al-Quran, perjalanan Jibril naik turun itu 50.000 tahun. Edi, bagi budak cakap kenapa, Edi? Jangan coba silakan. Oke. Jadi Rasulullah minta suruh malaikat Jibril minta kepada Allah, bagi tahu Rasulullah ingin bercakap dengan Allah. Jadi Rasulullah minta kepada Allah, dia kata, aku minta 3 permintaan untuk umatku setelah aku meninggal. Tapi Allah hanya mengabulkan 1 sahaja, yang 2 tidak dikabulkan. Jadi malaikat Jibril tanya Rasulullah, apa yang dikabulkan oleh Allah? Kata malaikat Jibril, Rasulullah beritahu hanya 1, yaitu syafaat. Allah beri syafaat, Nabi Muhammad boleh beri syafaat hanya kepada umatku yang beriman saja. Itu saja. Yang 2 yang tak dikabulkannya apa? Dia kata, umatmu ya Muhammad, kalau dia akan kuberikan hidayah untuk jalan kebenaran.
itu Allah yang akan bagi hidayah. Muhammad minta dia tak ingin umatnya ada persengketaan. Itu permintaan Muhammad, tapi Allah tak kabulkan. Allah kata apa kepada Muhammad? Ya Muhammad, itu hanya aku ini yang panjang beri banget. Sebentar, Hai. Bu Santi. Tadi Ibu bilang bahwasanya Jibril turun, betul? Menemui Muhammad, betul? Ya, Oke, ada nggak Al-Quran di situ? ada. Berapa lama Jibril naik menghadap Allah dan turun ke bumi? Aku tak pernah dengar itu berapa lama, berapa Nah, naik. Cuma itu aku 50.000 tak pernah tahun. jajari. Gimana? Lamanya itu 50.000 tahun. Yeay. 50.000 Coba. tahun. Coba buka Quran surat 50.000 Al-Ma'arij. tahun. Kau bilang dari mana kau taunya? Coba surat Al-Ma'arij ayat yang keempat. Buka. Itu malaikat Jibril itu. Iya, Malaikat makanya Jibril baca 50.000 dulu tahun. surat Tunggu dulu, Al-Ma'arij tunggu dulu. ayat yang keempat. Coba. Surah apa? Surah apa? Surat Al-Ma'arij. Ayat juz. Aduh. Oke, baik. Juz apa tuh Rijal? Sebentar, oh, Rijal. sebentar. Juz apa tuh Rijal? Juz apa tuh Rijal? Bentar. Juz 9 ya? Surat Al-Ma'arij itu juz yang ke-29. Oh, 29. Oke, Ma'arif. Halaman 1200. Rijal aja lah yang bukakan, lama nanti. Coba Rijal, baca Rijal. Alah, kau tuh apa kali kau ya? Coba Padahal Rijal, ada itu. coba lama dia lemot. Gimana? Coba ayo Rijal. Aduh, kamu lah. 1032. Aku sudah sering buka 1032. surat Coba itu. coba baca dulu Rijal. Berapa lama Jibril naik menghadap Allah, berapa lama? 1232. Nggak ada menyampaikan di ayat itu tentang berapa lama Jibril Iya, coba naik. baca dulu. Dibaca dulu, dibaca. Ayo. Nggak ada di sana. Ya dibaca, Yang dibaca. di sana Dibaca. itu yang disampaikan satu hari di sis. Iya, dibaca dulu Rijal. Sebelum kau ngomong baca dulu. Sering dibaca mas. Malah Baca. hafal sama saya. Coba. Itu makanya nggak ada di sana menghitung tentang kenaikan atau keturunan. Iya, coba baca, Jibril baca, itu berapa baca. lama. Baca. Berarti Ayat berapa? setahun. Ayat Setahun. berapa? Ayat berapa? Ayat 4. Ayat 4. 4 dan Ayat 5. 4, para malaikat Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Keterangan 863. Keterangannya 863. 863. Habis. Dia serius 800. banget loh itu belajar Rijal. Coba kau hargai dulu deh. Iyalah, namanya kita mencari kebenaran loh. 863. Para malaikat dan Jibril jika menghadap Tuhan memakan waktu 1 hari apabila dilakukan oleh manusia. Memakan waktu 50.000 tahun untuk waktu manusia. Tapi untuk orang sana satu. Udah aku tutup kok, suruh lagi kau bilang. Itu berbicara mengenai bagaimana azab itu akan ditimpakan. Di situ malaikat-malaikat membawa urusan dalam 1 hari. Tapi 1 hari itu Iya. 50.000 tahun. Makanya disuruh sabar. Dipelintir. Iya, tapi- Kalau dilakukan manusia. Emang bisa manusia terbang 50.000 tahun? Ada-ada aja. Sayang itu di alam akhirat yang 1 hari. Bu Tapi untuk Santi, manusia. coba. Kenapa di situ disuruh bersabar? Ada apa di situ? Karena walaupun sehari kadarnya itu, tapi di bumi itu sudah 50.000 tahun. Gimana Jadi sih? emangnya kenapa? Makanya emangnya saya kenapa bilang, kalau disuruh- waktu Jibril katanya datang lagi ke bumi, itu kan jaraknya sehari. Tapi seharinya itu di dunia akhirat, di alam alam langit.
satu hari, di bumi udah 50.000 tahun. Harusnya sampai sekarang Jibril belum nyampe. Gimana? Sekarang gini. Oke. Edi, Rijal. Sebab kan si Edi kan nggak tahu tentang Islam. Rijal, waktu Nabi Muhammad wafat, malaikat mau dengan Jibril sama-sama turun, atau malaikat mau seorang saja yang turun? Itu yang apa, Bunda Pak? Takut Bunda, sebab Bunda kan kurang pendengaran. Jadi waktu sekolah itu sebab kan Bunda Pantesan sekolah kan kemarin hanya membaca Bibel. berarti kalau kurang pendengaran kemarin sudah dikasih tahu darah Muhammad diminum, tapi karena kurang dengar. Itu nggak pernah Bunda dengar dan Bunda tak pernah. Oke lah. Oke lah, kamu. karena juga sudah mau makan siang teman-teman juga di Indonesia kan kita sudah mau makan siang, jadi mungkin kita makan siang dulu lah ya. Kalian puasa ya? Jadi. Sebentar aja. Silakan Sebentar Rijal. aja ya. Silakan Rijal. Baik begini Des. Benar Bunda, bahkan ketika Nabi itu mau meninggal, Jibril memalingkan muka. Dan Nabi bertanya, kenapa kau palingkan mukamu Jibril? Apakah kau jijik melihat aku? Begitu kata Nabi di dalam hadis. Dan Jibril berkata, aku nggak tahan melihat wajah kekasih Allah menahan kesakitan. Nah, itu jawaban untuk Bunda. Des, begini Des, di dalam Islam itu maka kau pelajarilah dulu Des. Udah saya pelajari Rijal. Perjalanan Jibril naik turun menghadap Allah itu memang sehari, tapi kadarnya 50.000 tahun di bumi ini. Makanya yang datang tuh bukan Jibril sebenarnya. Rijal. Jibril belum nyampe, masih dalam perjalanan. Rijal, dengar jangan Rijal. Kamu kan menyembah Yesus kan Rijal? Yesus kau sembahkan. Hati-hati kamu dalam berbicara. Kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rijal. Jangan kau apakah pertikaikan, Rijal. Kalau itu berbicara itu perlu dengan hikmah, dah. Oke lah sebentar. Oke lah, kita rehat saja dulu. Nanti kita bisa lanjut lagi. Kita rehat siang dulu. Tunggu, Rijal. Tunggu apa, Edi? Biar Rijal bicara. Begitu, Des. Karena ketika Anda menggunakan akal pikiran, maka Anda akan menemukan sesuatu seperti orang-orang ini. Orang-orang yang sudah menggunakan akal dan menulis buku, maka dia akan menemukan Islam lah satu-satunya ajaran yang paling benar. Tetapi oke lah, besok kita bahas lagi itu nanti Rijal. Mungkin nanti malam atau bagaimana, silakan nanti teman-teman datang lagi. Teman-teman jangan lupa ya teman-teman ya. Ini akun kita yang asli, jadi teman-teman follow yang ini teman-teman ya. Dan teman-teman jangan sampai kalian melihat akun-akun yang sama-sama Edis TV tapi palsu. Oke ya, gitu dulu ya, Bu Santi. Edi, pukul berapa nanti kamu live? Ya, mungkin sekitar jam 7 malam lah. 19.00 waktu Indonesia Barat. Kalau di Malaysia berarti jam 20, jam 8 malam. Oke ya. Begitu ya Bu Santi dan Bang Rijal. Sampai ketemu lagi. Janganlah waktu buka puasa, tunggulah nanti waktu lepas sholat tarawih. Lepas tarawih itu sudah kan di anu lepas tarawih. Biasanya tarawih itu cuma seminggu bulan puasa awal aja. Habis itu nggak tarawih lagi. Saya tahu. Zaman saya kecil juga begitu. Kami tarawihan minggu awal minggu kan. Berikutnya udah nggak tarawih lagi. Waktu pertama iya puasa, berikutnya nggak puasa. Edi, dengar Edi ya. Edi ya, sebelum sebagai penutupannya Edi. Jadi Bunda minta nanti kalau kita berdiskusi nih, kamu itu jangan kalau kita minta dulu apa? Jangan terlalu apa ya. Ini orang Medan kalau ngomong gini. Tambahkan gini apanya? Jangan kamu gini. Jangan apa-apa ya. Memotong-motong, jangan dipotong. Oke lah, saya sudah paham. Saya paham itu kalau orang Medan kalau ngomong memang gitu. Ini kurang apa ini? Kurang apa? Kurang apa? Ya apa? Kurang apa? Oke ya. Jadi kamu sampai ketemu. Gitu. Bunda nggak suka macam itu. Oke. Sampai ketemu. Ya nanti ya. Bu Santi, saya turunkan dulu. Selamat siang. Shalom teman-teman Alpha Omega, jumpa lagi dengan Alpha Omega. Baru saja kita menyaksikan video Edis. Ini sambungan video yang sebelumnya di mana seorang nenek ataupun dipanggil Bunda. Saya sangat mengapresiasi keberanian Bunda dalam menentang argumen-argumen yang ada, meskipun Bunda ini seiman dengan si Rijal
Diskusi atau debat agama seringkali melibatkan keyakinan yang sangat mendalam, dan Bunda telah menunjukkan bahwa keberanian untuk bertanya, menyampaikan pendapat, dan mengkritis dengan cara yang penuh rasa hormat adalah hal yang sangat penting. Bunda tidak hanya menunjukkan keteguhan hati dalam mempertahankan keyakinan, tetapi juga menunjukkan sikap terbuka terhadap pandangan yang berbeda. Ini adalah contoh keberanian yang memotivasi kita untuk selalu berpikir kritis dan tidak takut untuk mencari kebenaran, meskipun mungkin berbeda dengan apa yang selama ini kita percayai. Saya juga mengagumi cara Bunda menyampaikan argumennya dengan penuh santun dan logik yang jelas. Meskipun menentang pandangan yang ada, Bunda ini tetap mampu menjaga suasana diskusi tetap sehat dan konstruktif. Ini menunjukkan bahwa menentang argumen bukanlah tentang mencari perselisihan, melainkan tentang menciptakan ruang untuk refleksi dan pemahaman yang lebih dalam. Keberanian Bunda ini untuk mengungkapkan pemikirannya mungkin bertentangan dengan banyak orang, karena itu mengingatkan kita bahwa kebenaran seringkali datang melalui pencarian yang jujur dan terbuka. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak, ambil nilai positif, buang nilai negatifnya. Tuhan Yesus memberkati.